Hypergrace. Topik utama yang saya pilih hari ini adalah The Rise of AI atau kebangkitan kecerdasan buatan. Namun topik fokus utama adalah bagaimana peran generasi Z atau bisa disebut Gen Z di dalam gereja dalam menyikapi era ini. Siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tolong kehidupan. AI sudah digunakan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga industri hiburan. Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, AI telah berkembang pesat dan mempengaruhi orang cara bekerja, berkomunikasi, dan bahkan beribadah. AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat, membantu guru memberikan pembelajaran yang lebih personal, dan bahkan membantu kita menemukan informasi yang kita butuhkan hanya dalam hitungan detik. Namun di balik semua manfaat ini, AI juga membawa tantangan etika dan moral yang harus kita hadapi sebagai umat Kristen. Peran generasi Z dalam gereja. Gen Z yang dikenal dengan kemampuan teknologinya memiliki peran penting dalam gereja. Sebagai generasi yang lebih mengenal teknologi, kita dipanggil untuk mengedukasi kaum tua dan bahkan kaum yang lebih muda dari Gen Z mengenai AI ini. Edukasi untuk kaum tua dan muda sebagai Gen Z, kita harus membantu kaum tua memahami manfaat dan potensi risiko AI. Banyak di antara mereka mungkin merasa asing atau bahkan takut dengan teknologi ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kita diingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Gen Z dapat mengadakan sesi pelatihan atau diskusi di gereja untuk menjelaskan bagaimana AI bekerja dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Kita juga bisa menunjukkan contoh-contoh konkret bagaimana AI telah membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, kita bisa menjelaskan bagaimana aplikasi kesehatan yang menggunakan AI dapat membantu kita memantau kesehatan kita sehari-hari, atau bagaimana aplikasi penerjemah bahasa dapat membantu kita berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. Gen Z harus terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang AI agar dapat memanfaatkannya dengan bijak. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita harus selalu berusaha untuk belajar dan memahami perkembangan teknologi, termasuk AI. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari penggunaan AI yang tidak etis atau berbahaya. Gereja dapat mengadakan seminar atau lokakarya tentang AI dan teknologi lainnya, mengundang ahli untuk berbicara, dan menyediakan sumber daya bagi jemaat untuk belajar lebih lanjut. Gereja juga harus memiliki sikap yang jelas terhadap perkembangan AI. Semua hal termasuk AI diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 16 tertulis, karena di dalam Dialah dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gereja harus mengakui bahwa AI seperti semua teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. AI memiliki potensi besar untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks, meningkatkan efisiensi, dan memberikan wawasan baru. Namun, kita harus selalu ingat bahwa teknologi ini adalah ciptaan manusia dan harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Penerapan etika Kristen dalam AI. Gereja harus memastikan bahwa penggunaan AI tetap sejalan dengan nilai-nilai
nilai dan etika Kristen. AI harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan umat manusia. Mika 6 ayat 8 menyatakan, telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang adil dan etis. Misalnya, kita harus memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk diskriminasi atau pelanggaran privasi. Kita juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari AI, seperti bagaimana teknologi ini mempengaruhi pekerjaan dan ketidaksetaraan. Menggunakan AI untuk pelayanan, AI dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan evangelisasi. Misalnya, gereja dapat menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan pesan-pesan Injil secara lebih efektif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita bisa menggunakan AI untuk membuat konten yang lebih menarik dan interaktif, seperti video, podcast, dan artikel. Kita juga bisa menggunakan AI untuk menganalisis data dan memahami kebutuhan jemaat kita dengan lebih baik, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih tepat dan efektif. Yang lebih wow lagi, kita dapat pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil bahkan secara otomatis tanpa ke seluruh dunia secara fisik. Tentu saja dengan bantuan AI. Walau AI memiliki potensi untuk menjauhkan orang dari iman, Gen Z harus tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 8 mengingatkan kita, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. AI seperti semua teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk, seperti pisau di tangan koki dapat dipakai untuk menciptakan makanan yang lezat, tapi di tangan pembunuh, pisau dapat diciptakan menjadi senjata. Just kidding, bagaimana jika si pembunuh ternyata seorang koki? Beberapa orang mungkin menggunakan AI untuk menyebarkan informasi yang salah atau merusak kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan kritis terhadap informasi yang kita terima dan memastikan bahwa kita selalu kembali kepada firman Tuhan Yesus sebagai dasar kebenaran kita. Menghindari penggunaan AI yang negatif. Gereja juga harus waspada terhadap penggunaan AI yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu atau ketergantungan berlebihan pada teknologi. Efesus 5 ayat 15-16 menasihatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memastikan bahwa kita tidak menjadi terlalu bergantung pada AI dan tetap mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus dan sesama. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kita, bukan menggantikan hubungan dan interaksi yang nyata. Gen Z memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara iman dan teknologi. Mereka harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung iman dan bukan sebaliknya. 2 Timotius 2 ayat 15 menegaskan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita harus selalu mengingat bahwa teknologi hanyalah alat dan bukan tujuan. Tujuan kita adalah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan membawa kemuliaan bagi namanya. Dengan pengetahuan dan keterampilan kita dalam teknologi, kita dapat melayani Tuhan Yesus dan sesama dengan lebih baik. Untuk menutup, Gen Z memiliki tanggung jawab besar dalam gereja di era AI ini. Hai teman-teman kaum Gen Z, mari kita gunakan pengetahuan dan keterampilan
sambil tetap teguh dalam iman kita. Amsal 3 ayat 5-6 menasihati kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah yang dapat kita sharing hari ini. Jika ada pertanyaan silakan, tapi mohon kesediaan dari Pastor Jerry untuk bantu menjawab. Terima kasih dan salam Hyper Grace. Semakin berbobot, ya, sudah semakin baik, ya. Narasinya, teksnya semakin mantap, penjelasannya to the point, ya, singkat, padat, jelas, ya. Ya, anak-anak kita akan semakin berguna untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus. Walaupun saya tiap hari di TikTok dan setiap hari utak-atik komputer, tapi ada istilah-istilah yang saya tidak banyak tahu, ya. Teknologi AI ini membuat manusia nanti akan diperbudak oleh robot, like or dislike. Ya, ini adalah suatu masa transisi. Dan apa yang saya amati setiap hari, gereja belum nangkap, belum meresponinya dengan serius, tidak meresponinya. Ya, semua teknologi ini ada plus minusnya, betul itu Pastor Enzo. Ya, ada plus minusnya. Nah, tetapi gereja ini memang harus menginformasikan kepada jemaat, ya. Nanti suatu saat tenaga manusia tidak diperlukan lagi. Kita akan ada di bawah kendali robot. Ya. Tahun kemarin, ya, ketika mulai booming ini istilah AI, ya, ada teman yang dia programmer, dia tes ini AI, ya, dimasukkan informasi tentang teologi Kristen. Ketika dia tanya, ini hanya sepersekian detik, begitu enter dia langsung keluar jawabannya, ya, sepersekian detik saja. Nah, kalau yang macam begini, ya, lama-lama yang berkhotbah sudah bukan manusia. Nanti kan tinggal setel saja atur, nanti AI yang khotbah. Nah, ini masa robocop ini, robotik. Kalau kita tidak cerdas dalam kebenaran, ya, kita akan digilas, ya. Hari ini, ya, Pastor Kenso membawa satu materi yang mutakhir sekarang, ya. Ini bagus, materinya nanti dikasih tahu ke GPDI pusat. Ya, ini menarik ini. Harus sadar, kok mesti Pastor Kenso yang bicara kasih materi, ya. Itu pendeta-pendeta gaib semua dulu dengar. Sudah saatnya orang muda berbicara. Orang muda kan lebih cerdas kok. Orang ini hanya menang pengalaman doang, ya. Orang ini kan jadul, ya. Jadi harusnya bangga kalau ada yang muda kok cerdas, takut Tuhan Yesus. Wow, itu dahsyat, itu perlu, ya. Gitu. Ya. Iman Kristen harus tetap ada di atas teknologi AI itu, ya. Harus.
Karena ini kan kecerdasan buatan, ya kan? Masa kecerdasan buatan lebih cerdas dari orang ini, atau orang ini pun sudah jadi IQ jongkok ya, IQ tengkurap. Ya, kita bersyukur ya anak-anak kita diberkati. Nanti tinggal cancel lagi mau khotbah tentang apa lagi ya, kemudian Eljar nanti ya, Eljar siap-siap materi Eljar. Kalau cancel sudah jadi leader di depan ya, muda-muda ini saling memberi contoh ya. Nanti ada misi ya. Ya, saya terus terang bangga dengan anak-anak ini ya. Mereka cerdas dan berbakat, dan ini yang harus kita support terus menerus ya. Biar anak-anak kita yang akan ganti masanya kita ya. Orang ini sudah mulai bergerak ke ufuk barat sedikit demi sedikit, itu pasti sudah mulai kan ya. Nah, kita akan mengikuti perjamuan Yesus Kristus ya, Ekaristi. Nanti sebentar kalau ada mau bertanya disilakan. Saya juga punya beberapa kesaksian, tapi nanti sebentar ya. Kita persiapkan dulu pikiran dan seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur dan tetap bersyukur